Halo, kami dari kelompok 3 Filsafat Pendidikan PSPK 20C akan membawakan materi ataupun menjelaskan materi tentang aliran filsafat realisme dalam pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aliran filsafat realisme dan konsep-konsepnya. Baiklah, langsung saja kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari aliran filsafat realisme yaitu di mana aliran filsafat realisme ini berpendirian bahwasanya pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat dari kebenaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep-konsep dari aliran filsafat realisme ini. Ada 4 konsepnya. Yang pertama yaitu metafisika realisme, yang kedua humanologi realisme, yang ketiga epistemologi realisme, dan aksiologi realisme. Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama metafisika realisme, di mana dikatakan bahwasanya kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik atau material, immaterial atau dualisme, dan kenyataan yang terdiri dari berbagai kenyataan atau pluralisme. Yang kedua yaitu konsep humanologi, yang dari kata human ataupun manusia. Dikatakan bahwasanya hakikat manusia tergantung kepada apa yang dapat dikerjakan. Dan yang ketiga yaitu konsep epistemologi realisme, di mana dikatakan bahwasanya kenyataan yang datang sendirinya tidak tergantung pada pengetahuan manusia dan gagasan manusia. Dan konsep yang terakhir yaitu aksiologi realisme, di mana tingkah laku manusia diperoleh dari hukum-hukum yang diperoleh dari ilmu, dan pada taraf yang paling rendah diatur oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji di dalam kehidupan. Nah, videonya belum sampai di sini, akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam hubungannya dengan pendidikan, pendidikan harus universal dan seragam, dimulai sejak pendidikan paling rendah dan merupakan suatu kewajiban. Pada tingkat pendidikan yang paling rendah, anak akan menerima jenis pendidikan yang sama. Pembawaan dan sifat manusia sama pada semua orang. Oleh karena itulah, metode, isi, dan proses pendidikan harus seragam. Namun, manusia tetap berbeda dalam derajat di mana ia dapat mencapainya. Oleh karena itu, pada tingkat pendidikan yang paling tinggi tidak boleh hanya ada satu jenis pendidikan, melainkan harus beraneka ragam jenis pendidikan. Inisiatif dalam pendidikan terletak pada pendidik, bukan pada peserta didik. Materi atau bahan pelajaran yang baik adalah bahan pelajaran yang memberi kepuasan pada minat dan kebutuhan pada peserta didik. Namun, yang paling penting bagi pendidik adalah bagaimana memilih bahan pengajaran yang benar, bukan memberikan kepuasan terhadap minat dan kebutuhan pada peserta didik. Memberi kepuasan terhadap minat dan kebutuhan siswa hanyalah merupakan alat dalam mencapai tujuan pendidikan atau merupakan strategi mengajar yang bermanfaat. Oke. Selanjutnya, saya akan membahas implikasi filsafat pendidikan aliran realisme. Jadi di sini saya akan membahas itu menurut si Power. Jadi menurut Power tahun 1982, dia mengatakan kalau implikasi filsafat pendidikan realisme ini terbagi atas 5 bagian. Bagian yang pertama itu disebut dengan tujuan, yang kedua ada kurikulum, yang ketiga ada metode, yang keempat ada peranan peserta didik, dan yang terakhir yaitu yang kelima ada yang disebut dengan peranan pendidik. Oke, kita bahas pertama. Yang pertama itu adalah tujuan. Jadi di sini tujuan itu merupakan hal yang terpenting dalam implikasi aliran realisme dalam pendidikan, di mana tujuan itu merupakan suatu penyesuaian dalam pendidikan yang merupakan tanggung jawab seluruh sekolah atau seluruh sosial. Tanggung jawab sosial lah. Intinya itu merupakan tanggung jawab dari guru, peserta didik, serta sekolah itu. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum. Jadi di sini kurikulum itu merupakan komprehensif, di mana sudah mencakup pengetahuan-pengetahuan yang berguna bagi pendidikan, di mana pengetahuan itu baik itu pengetahuan umum maupun pengetahuan yang praktis. Oke, yang ketiga
adalah metode. Jadi metode dalam aliran realisme ini di mana belajar itu tergantung pada pengalaman yang telah dilakukan ya kan. Jadi pengalaman itu bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung gitu. Intinya pengalaman di sini, maksud saya metode yang dilakukan di sini itu harus logis serta psikologis begitu. Dan yang keempat itu ada peranan peserta didik. Di sini peserta didik dituntut untuk memahami atau menguasai pengetahuan yang handal serta dapat dipercayai. Jadi untuk hal itu, maka peserta didik itu harus dituntun ke kedisiplinannya. Jadi disiplin dalam mental serta moral akan memperoleh yang namanya hasil yang baik begitu. Jadi ketika peserta didik itu melakukan kedisiplinannya dengan baik, maka dia itu akan memperoleh hasil yang baik juga gitu. Dan yang terakhir ada peranan pendidik. Jadi di sini pendidik dituntut untuk menguasai pengetahuan umum ataupun pengetahuan yang praktis begitu. Jadi selain itu, pendidik di sini juga dituntut untuk mempunyai kekreativitasan untuk mengajar peserta didik, mendorong peserta didiknya untuk menuju ke yang lebih baik begitu. Jadi pendidik di sini berusaha untuk mengembangkan bakat atau prestasi yang dimiliki oleh peserta didik begitu.